Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, mata kuliah penyuluhan dan komunikasi peternakan paralel 5. Suatu hari, datanglah mahasiswa KKN ke desa Sukamaju. Ia melihat pada sebuah peternakan sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi pakan hijauan untuk ternaknya akibat musim kemarau yang panjang. Mbak Nur pun mengajak warga desa Sukamaju untuk melakukan penyuluhan dengan harapan dapat membantu mengatasi masalah yang ada pada desa tersebut. Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak. Ya, Pi, kabarnya baik ya Mbak ya? Yang Bapak sebelah sana baik, Pak? Baik, alhamdulillah Mbak. Oke, semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir di Balai Desa ini dalam keadaan sehat dan senantiasa diberi kesehatan. Amin. Amin, amin. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur, mahasiswi Institut Pertanian Bogor, dan di sini saya akan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait pengolahan pakan untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak selama musim kemarau ini. Nah, Mbaknya tahu Mbak silase ini apa, Mbak? Pernah tahu sih, Mbak, tapi sekarang udah lupa. Oh, oke. Saya akan lanjutkan. Jadi, hadirin sekalian, Bapak Ibu, bahwasanya silase ini merupakan teknologi pengolahan pakan yang dapat diterapkan untuk menabung pakan ya, dan untuk mencukupi kebutuhan selama musim kemarau. Dan silase ini sudah banyak diterapkan di berbagai daerah. Namun saya lihat di Desa Sukamaju ini belum ada ya. Apakah betul, Pak? Betul sekali. Nah, maka dari itu saya ingin mensosialisasikan terkait silase ini kepada Bapak Ibu sekalian. Baiklah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Inyong mau nanya, Mbak. Kalau Iya. selagi diterapkan di desa ini, apa cocok toh? Apa nggak butuh biaya banyak? Oh, baik. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi tentunya silase ini cukup terjangkau loh Mbak, bahan dan alatnya. Silase ini mudah ditemui bahan-bahannya karena bahan-bahannya terdiri dari hijauan, molases, konsentrat, bakteri anaerob, dan bahan-bahan lainnya. Dan untuk wadahnya ini hanya berupa tong besar saja dan caranya cukup mudah loh Mbak. Jadi nanti hanya dicacah-cacah hijauannya, rumputnya itu dicacah, lalu nanti akan disatukan dengan bahan-bahan yang Mbak sudah sediakan yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu, lalu nanti akan dimasukkan ke dalam tong dan nantinya akan dikondisikan secara anaerob. Mbaknya tahu anaerob itu apa, Mbak? Yang nggak pakai udara itu toh, Mbak? Iya, cerdas ini Mbaknya. Betul, Mbak. Jadi nanti dikondisikan tidak ada udara di tongnya itu, lalu nantinya akan ditutup dulu ya, Mbak ya, ditutup dulu yang rapat, lalu ditunggu selama 21 hari, kemudian barulah silase tersebut dapat digunakan untuk pakan ternak Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, Mbak. Mudah tuh? Cukup mudah ya, kalau misalkan dipikir-pikir. Sebentar dulu Tondo. Tadi kamu bilang ini tuh murah toh. Tapi aku tuh buat makan tuh udah angel. Ini lagi aku harus misain duit buat makan sapi. Aku mah ogah lah. Iya bener, Incong setuju sama Mbah nih. Mahal ini, pakai efek tuh susah tuh, bakteri-bakteri tuh nggak usah nih, susah pasti. Mahal nih. Lah. Nah, kamu yakin ternakan kita yang bisa menerapkan perilaku ini? Apa enggak dalam bisnis lain? Ya kalau misalkan nerapin, insya Allah uangnya sih ada, Pak. Tapi ya jangan mikirin sulitnya dulu. Mikirin ini manfaatnya akeh gitu. Bisa untuk jangka panjang. Kemarau ini kan kita nggak tahu sampai kapan. Oh, alah. Ya wis lah. Bapak ikut aja. Kalau gitu Bapak jelasin semuanya ke kamu. Bapak ini gimana sih, masa serah-serahin aja? Emang udah pasti ini berhasil? Kan belum tentu loh, Pak. Udah nggak usah lah inilah. Iyo. Mbah iki
setuju ora setuju lah Mbak Iki. Dari kecil Mbak udah pelihara sapi, nggak ada ya tuh yang namanya silase-silasaan Mbak. Tapi sapi Mbak tuh masih pada hidup sampai sekarang. Silase tuh buang-buang duit sama buang-buang waktu aja. Tapi mending Mbak shopping. Oke, baik-baik. Terima kasih keresahannya ya Bapak Ibu. Saya akan mencoba meluruskan terlebih dahulu ini. Saya akan mencoba menjawab satu persatu keresahan Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut penelitian Jokowi pada tahun 2019, bahwasanya keberhasilan pembuatan silase ini cukup besar dan tentunya akan bermanfaat jangka panjang. Dan selama musim kemarau ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir atau tidak perlu resah karena ketersediaan pakan akan cukup membackup begitu, seperti itu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan ya. Nah, bagus sih loh Mbak idenya Mbak KKN. Nah kan bisa buat tabungan pakan sapi juga. Pas kemarau biar kok dijual tetap gemuk. Karena kebutuhan nutrisinya cukup. Lah kita sapi ini sampai sekarang yang masih kurus-kurus ngene. Aku setuju sama Kak Nengku ini. Kedengarannya interesting gitu loh. Nah, ya udah kalau Bapak setuju ya ikut aja Ibu mah. Ya boleh lah dicoba dulu boleh. Yowis lah kalau kalian nih setuju. Kalau aku mah tetap nggak setuju. Pokoknya aku nggak setuju. Terus kalau misalkan ntar ada apa-apa, Baiki nggak mau lah ikut-ikut tanggung jawab kayak gitu. Udah dikasih tahu pengalaman aku dari aku kecil tuh masih nggak percaya. Jadi kalau ada apa-apa ya jangan nyalain aku. Oh iya, baik, jangan khawatir. Insya Allah semua lancar. Baik Bapak Ibu sekalian, tenang saja. Teknologi silase ini berpotensi, saya prediksi akan sangat berpotensi diterapkan di Desa Sukamaju ini. Yang nantinya harapannya ternak Bapak Ibu sekalian akan sejahtera, akan kenyang selama musim kemarau seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Mohon bantuannya ya Mbak. Siap Mbak, pokoknya lancar kata bapaknya itu. Selain berhasil loh Mbak ini Mbak. Ntar uangnya rugi nih kalau nggak berhasil Mbak. Tenang Mbak, tenang. Lancar kata bapak. Insya Allah.